Konsep pembelajaran kooperatif dalam konteks pembelajaran bahasa Inggris sebagai bahasa asing telah menjadi populer dalam beberapa tahun terakhir. Banyak penelitian telah menunjukkan bahwa strategi pembelajaran ini dapat meningkatkan motivasi, keterlibatan, dan kemampuan berbahasa siswa bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Namun, ada beberapa kendala yang dapat menghambat keberhasilan kolaborasi siswa dalam pembelajaran kooperatif, seperti kesulitan bahasa dan gaya belajar yang berbeda. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kesulitan yang dihadapi oleh siswa bahasa Inggris sebagai bahasa asing dalam bekerja sama dalam pembelajaran kooperatif dan memberikan saran-saran yang berguna bagi guru untuk merancang dan melaksanakan kegiatan pembelajaran kooperatif yang efektif. Dengan begitu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan pedagogi dalam pembelajaran bahasa Inggris sebagai bahasa asing dan membantu siswa untuk mengembangkan kemampuan interpersonal, berpikir kritis, dan memecahkan masalah selain kemampuan berbahasa mereka. Di bagian diskusi, terdapat 4 aspek utama dalam terjadinya keberlangsungan pembelajaran kooperatif bagi siswa IFL. Yang pertama, pengaruh perbedaan bahasa. Secara keseluruhan, cooperative learning memiliki manfaat yang signifikan dalam pengajaran bahasa Inggris sebagai bahasa asing atau IFL. Namun, ada banyak tantangan yang harus diatasi agar cooperative learning dapat diterapkan dengan efektif di dalam kelas IFL, terutama masalah bahasa yang mungkin dihadapi oleh siswa dengan latar belakang bahasa yang berbeda. Meskipun demikian, ada beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh guru untuk membantu siswa bekerja sama dengan lebih efektif, seperti memberikan kesempatan bagi siswa untuk berlatih berbicara bahasa Inggris dalam lingkungan yang ramah dan kooperatif. Yang kedua, dampak gaya belajar yang berbeda pada kerjasama siswa IFL. Dalam pembelajaran IFL yang kolaboratif, keberhasilan kerjasama dalam kelompok dipengaruhi oleh preferensi belajar siswa yang berbeda. Untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan kolaboratif, guru perlu memahami dan mengatasi kesenjangan tersebut. Sebuah studi dari Ali Maliki di tahun 2018 menemukan bahwa siswa IFL di Iran dengan preferensi belajar yang berbeda menunjukkan preferensi yang berbeda pula dalam metode pembelajaran kolaboratif. Misalnya, siswa kinestetik lebih suka latihan langsung dan permainan, sedangkan siswa auditori lebih suka bekerja dalam pasangan atau kelompok kecil. Penelitian ini juga menemukan bahwa pengelompokan siswa berdasarkan preferensi belajar membuat pembelajaran kolaboratif lebih sukses. Yang ketiga, strategi yang berguna untuk mendorong pembelajaran kooperatif di dalam kelas. Agar dapat meningkatkan kemampuan bahasa dan kinerja akademik siswa IFL, partisipasi yang efektif dalam pembelajaran kooperatif sangat diperlukan. Terdapat beberapa trik yang dapat digunakan oleh para pendidik untuk mendorong keberhasilan pembelajaran kooperatif, seperti menjelaskan aturan dengan jelas, menempatkan siswa secara strategis di dalam kelompok, memberikan dukungan kepada siswa berbahasa Inggris sebagai bahasa kedua, menggunakan teknologi, serta mendorong refleksi dan umpan balik dari siswa. Dalam sebuah studi dari Li Yingcheng di tahun 2019 menunjukkan bahwa pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan kinerja akademik dan sikap belajar siswa IFL, serta merekomendasikan penggunaan teknik pembelajaran kooperatif yang berbeda untuk mendorong partisipasi siswa yang produktif. Yang keempat, evaluasi kegiatan pembelajaran kooperatif dalam pembelajaran IFL. Evaluasi pembelajaran kooperatif sangat penting dalam pengajaran IFL. Pengajar dapat menggunakan berbagai teknik penilaian seperti rubrik, penilaian oleh teman sebaya, self-assessment, dan observasi. Rubrik dapat menilai hasil dan proses kolaborasi siswa. Teknik penilaian teman sebaya dan self-assessment dapat memotivasi siswa untuk bertanggung jawab dan meningkatkan kemampuan kolaborasi mereka. Teknik observasi memungkinkan pengajar untuk memantau siswa dalam kelompok dan memberikan umpan balik. Studi menunjukkan bahwa latihan pembelajaran kooperatif meningkatkan kemampuan berbicara siswa IFL, serta penilaian dengan rubrik membantu mengukur kemajuan siswa dalam pembelajaran.
Kesimpulannya, pembelajaran kooperatif efektif dalam meningkatkan kemampuan bahasa dan motivasi belajar siswa YFL. Namun, pengajar harus mengatasi hambatan bahasa dengan memberikan kesempatan siswa berlatih bahasa Inggris dalam suasana yang mendukung dan kooperatif. Strategi yang dapat dilakukan guru antara lain pengelompokan siswa berdasarkan minat, kemampuan, dan gaya belajar, serta pemanfaatan teknologi untuk memudahkan kolaborasi siswa. Evaluasi kooperatif dapat dilakukan dengan menggunakan rubrik, penilaian oleh teman sebaya, self-assessment, dan observasi oleh guru. Dengan menerapkan strategi cooperative learning yang tepat, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan kolaboratif sehingga meningkatkan keberhasilan akademik siswa.